proses yang terjadi, seingat saya sebelum dia melapor itu saling saya berkomunikasi sama dia karena saya lihat kok banyak yang kirimin berita ya. Ini ada masalah apa nih? Gitu. Bang ada gini 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 gini. Mana datanya? Kirimlah saya data. Dalam bentuk data, foto. Terus siapa yang tahu? Kasih saya nomor telepon. Nomor telepon. Saya telepon lah itu. Ada seseorang saksi yang saya telepon, saya ajak ketemu di seputaran Tebet Raya, seingat saya, di satu tempat. Pagi dia datang dari satu tempat, ketemu saya bilang, kamu memberikan informasi ini kepada Niki, data apa yang kamu punya? Dia kasih lah saya beberapa data-data. Dari data-data itu saya tanya, saksinya siapa yang tahu? Nah saksinya saya sendiri dan dia menyebut beberapa nama-nama. Nah nama-nama tersebut saya hubungin satu persatu. Pada saat itu saya mau tahu, mengklarifikasi kebenaran adanya sebuah peristiwa hukum. Nah dari telepon-telepon itu setelah saya telepon satu persatu, saya tanyain kebenarannya, kamu tahu nggak ada peristiwa hukum seperti ini dan seterusnya. Ternyata mereka tahu, tapi mereka mempunyai informasi tentang peristiwa yang berbeda-beda. Jadi ada peristiwa yang pertama kali ketemu saya itu peristiwa di bulan Juni. Nah, tapi ada lagi dari mereka yang bulan Juni ini dia menceritakan bahwa ada yang lebih tahu sebuah peristiwa yang terjadi pada bulan April. Setelah itu kita sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, dari situ akhirnya kita membuat sebuah laporan. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu. Saya juga punya anak. Harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya. Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Diceritakanlah semua itu. Tidak lama Nikita datang. Nikita berkomunikasi, disitulah Nikita mungkin meledak, marah. Karena dianggap dia tidak pernah menyangka anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah saksi yang khusus kejadian di bulan April. Enggak lah, nggak mungkin Niki mau ketemu dia. Ketemu aja kamu dengan hukum. Ya, sudah membuat penderitaan terhadap anaknya dalam artian tanda kutip, dan juga Niki sendiri
dalam situasi seperti ini, saya pikir saya juga keberatan klien saya untuk bertemu dengan terlapor. Kalau dia mau bertemu dengan saya atau bertemu dengan kakaknya. Karena kita orangnya, saya suruh tenang saja, nggak usah dianulik, proses hukum biar berjalan. Apapun proses hukum ini harus kita hormati, dan ini saat ini lagi berjalan. Semua visum pun informasinya tidak secara keseluruhan, tapi sudah disampaikan bahwa ada hasil, tinggal hasil secara tertulisnya mungkin, tapi itu tidak bisa kita sampaikan karena itu menjadi haknya penyidik ya. Saat itu saya bilang banyak hal, apa yang kau tahu cukup untuk kau tahu saja, nggak perlu. Sementara ini biar itu menjadi materinya pemeriksaan. Saya gituin. Saksinya ada, komunikasi langsung dengan saksi dan saksi menyampaikan sehingga kaget. Ya itu yang dibilang dia, saya geleng-geleng kaget, kan ada itu waktu dia harus selesai pemeriksaan. Kalau proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kita mencari keadilan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan undang-undang, membuat laporan polisi dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prosesnya seperti apa, kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan Fadel Al-Fajar Bajideh, memang sudah ada surat undangan klarifikasi. Jadi jangan ditafsirkan sebagai sebuah surat panggilan. Ya sudah ada tahapannya. Ada undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, yang diminta untuk hadir pada hari Jumat, berarti besok ya, pada hari Jumat tanggal 27 2024 pukul 14 WIB. Tetapi karena dua hal. Pertama, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh lagi kurang sehat. Kita udah koordinasi mulai kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa-bahasa dari saudari NM yang mengatakan saya sibuk preskon itu salah. Jadi merujuk dari pemahaman saksi dimaksud, maka kami day to day itu pantau. Maka setelah kami bermusyawarah tadi malam, bahkan tadi jam 4 sore, tim saya masih bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan dokumen yang kami punya. Nah, karena itu kami mempersiapkan diri untuk nanti mendampingi klien kami, Saudara Fadel, sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan oleh tim saya tadi, Saudara Rahmat, dan bertemu dengan Ibu Nurma, selaku Kaslimas Polres Metro Jakarta Selatan. Kami minta tunda. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue, karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gue, mantan-mantannya Loli nggak sebesar ini. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gue sebelah mata. Itu nggak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya.
Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Ya, bisa jadi nanti dikembang-kembangin, maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Jadi kalau tambahan hukuman, bukan tambahan hukuman karena maksimal 15 tahun. Saya buatkan laporan baru sehingga tidak selesai-selesai hidupnya di situ.